Baiklah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nanta Putri, NIM 1906111013. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, guys. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat data raw faktorial ke dalam SPSS. Nah, di sini tutorial ini saya buat untuk memenuhi praktikum saya, yaitu ujian akhir praktikum dari mata kuliah rancangan percobaan dengan asetnya Kak Sania dan juga Kak Arum. Dan mari, jangan lupa simak sampai akhir ya. Jadi di sini tuh Muti dapat tabel dari kakaknya itu yang ini, perlakuan 1, perlakuan 2, ulangan umur tanaman. Nah, di sini perlakuan 1, perlakuan 2-nya Muti misalkan jika perlakuan 1 adalah pemberian pupuk dan perlakuan 2-nya adalah jarak tanam. Nah, kalau misalnya dikasih kakaknya ini adalah data tabel untuk SPSS-nya, guys. Nah, karena Muti butuh juga menyari ANOVA-nya dalam bentuk Excel, jadi Muti rubah dulu tabel yang ada di sini ke tabel percobaan seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung buat di aplikasi SPSS-nya itu langsung. Cuma di sini Muti pengen nyamain antara ANOVA yang ada di Excel dan juga yang ada di SPSS itu. Nah, kalau udah, cara untuk dapetin tabel ANOVA di Excel itu gimana sih, Mut? Nah, ini dia. Caranya yang pertama adalah kalian ke page layout. Data ding. Nah, sebelumnya ini tuh termasuk jenis data raw faktorial karena di sini terdapat ulangan dan terdapat 2 faktor atau 2 perlakuan. Sedangkan kalau misalnya ada 1 perlakuan dan ada ulangan, berarti dia termasuk data raw. Kalau misalnya di sini ada 2 perlakuan dan di sini ada kelompok, berarti termasuk data raw faktorial. Karena ini saya dapatnya yang raw faktorial, maka langsung aja ke data analisis. Di sini karena ada pilihan banyak banget, di sini ada ANOVA single factor, ANOVA two factor with replication dan without replication. Karena ini datanya itu adalah data jenis raw faktorial, maka kita menggunakan two factor replication. Kalau misalnya raw, kita menggunakan ANOVA single factor. Sedangkan untuk raw itu kita menggunakan ANOVA two factor without replication seperti itu, guys. Karena ini jenis datanya adalah raw faktorial, maka kita pakai ANOVA two factor with replication. Kalau udah untuk input ranknya, kita klik yang ini. Sekarang nggak kelihatan kan? Kita klik yang ini. Nah, cuma di sini perlakuan umur tanaman jumlah itu tak termasuk, jadi cuma ini aja. Dan raw all sample atau baris per sampelnya itu yang ini. Ada 3 kan, jadi kita klik 3. Untuk alpha itu bisa dirubah 0,01 atau 0,5 sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Di sini Muti pakai 0,5. Dan ya untuk output rank ini kita pakai di salah satu tabel yang kosong. Kita klik aja di sini kayak di sini kayak di sini, pokoknya tabel yang kosong lah, guys, untuk menampilkan ANOVA itu lagi. Terus kita klik dulu, baru kita jadikan, kita oke kan. Nah, kebetulan ini tuh udah ada, jadi Muti nggak perlu ngogekan lagi ya, langsung aja kita bahas sini. Ini dia ANOVA-nya mana, Mut? Kok banyak kali tabelnya? Ini, guys, ANOVA-nya itu adalah yang ini. Menampakkan ANOVA-nya. Di sini ada sampel, itu kita permisalkan adalah pengaruh 1. Untuk pengaruh 1 tadi kan pemberian pupuk. Kolomnya itu pengaruh 2 itu jarak tanam, dan interaksi itu ada perlakuan 1 dan perlakuan 2. Di sini ada derajat bebas, ada F hitung, ada P value, dan ada F tabel. Nah, untuk kesimpulannya kita bahas di akhir aja karena saya akan menampilkan yang SPSS terlebih dahulu, oke? Nah, cara yang SPSS bagaimana, Mut? Ini dibuka dulu aplikasinya, guys. Kalau udah tampilannya akan seperti ini, ada data view dan ada variable view. Nah, di sini data yang tadi udah dikasih asli kan ada dalam bentuk tabel kan, kita langsung pindahkan aja ke data view. Tapi kalau misalnya tabelnya dalam bentuk seperti ini, yang di atas ini, kita perlu bikin di variable view. Karena udah ada, kita pakai yang di data view dong, tinggal kita copy aja. Copy yang ini, kita langsung ke SPSS-nya, kita klik di nomor 1 di data view, kita paste. Nah, ini akan keluar ya seperti ini. Nah, kalau udah, ini kan yang atasnya kan gak ada judulnya ya kan. Nah, untuk ngasih judulnya itu kita perlu ke variable view. Tara. Nah, di sini kita tulis kalau F1-nya itu adalah perlakuan 1. Yang var 02 nya itu adalah perlakuan 2,
yang ini adalah ulangan. Iya ya, nggak boleh pakai spasi. Perlakuan 2, yang ini adalah ulangan, dan yang terakhir itu adalah hasilnya. Nah di sini ini biarkan aja ya, langsung ke labelnya. Perlakuan 1 adalah pemberian pupuk, perlakuan 2-nya adalah jarak tanam, dan yang ulangan dikosongkan aja, yang hasilnya adalah umur tanaman. Nah di sini ada value. Value tuh yang ini, perlakuan 1, value-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 value yang artinya ada A1 untuk value pertama, A1, A2, value kedua A2, dan seterusnya. Ini untuk yang perlakuan pertama. Nih ya, seperti ini. Label 1, value 1 labelnya A1, value 2 labelnya A2, value 3 labelnya A3, dan value 4 A4. Karena ada 4 tadi kan A-nya guys. Oke kan? Nah untuk perlakuan 2 ini pakai yang B ini, perlakuannya B1 dan B2, berarti A. Berarti di sini value 1 untuk B1 dan value 2 untuk B2. Seperti itu. Jadi oke kan. Tuh, ulangannya dikosongkan aja sama hasilnya. Kalau udah kita ini dikosongkan, biarkan aja, langsung ke measure. Ini ketiga-tiganya, perlakuan 1, perlakuan 2 dan ulangan itu measure-nya itu adalah nominal. Sedangkan untuk hasil, untuk hasilnya itu baru sekian. Kalau udah baru kita pindah ke data view, pasti akan berubah nih. Nah itu kan akan berubah perlakuan 1, perlakuan 2, ulangan, dan hasil. Kalau udah seperti ini kita langsung bisa ke analisis, ke pilih general linear model, dan ke univariate. Kalau udah untuk dependent variable kita pilih umur tanaman yang scale tadi. Terus yang untuk fixed factor atau faktor-faktornya itu adalah pemberian pupuk dan juga jarak tanam. Ulangan itu tidak termasuk ya guys. Nah kalau udah sampai sini jangan langsung diokekan, ke model terlebih dahulu, ke build, dan itu perlakuan 1-nya pilih main effect, dipindahkan ke sebelah, ini sama. Terus yang terakhir adalah menyatukan ini atau diinteraksikan antara perlakuan 1 dengan 2. Pilih shift, tombol ke bawah, shift ke bawah. Oke, baru kita pindahkan seperti ini, baru di continue dan baru klik oke. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah ini adalah output hasil dari yang tabel yang udah kita konversikan tadi. Nah di sini dapat kita lihat kan between subject faktor dan text of between subjectnya atau tabel ANOVA-nya seperti itu. Nah perbedaan antara tabel yang ada di Excel dan juga di ANOVA itu terletak pada F tabelnya. Di tabel ANOVA itu ada F tabelnya. Ini F tabelnya itu F cerit dan F hitungnya F. Sedangkan di ini di SPSS dia nggak ada, jadi kita harus cari manual gitu. Cuman ada F-nya toh. Ya, jadi kita dapat menarik kesimpulan setelah udah tahu, udah dapat nih kan semuanya nih kan. Kita samakan nih perlakuan 1, 3, 1 ininya disamakan. Kalau udah sama baru kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kita tarik kesimpulannya di lewat Excel aja ya guys, karena lebih gampang karena udah ada F tabelnya, kita nggak perlu cari lagi gitu. Nah yang pertama di sini kita harus menentukan dulu ininya. Nih kalian tahu kan ketetapan dalam rancangan percobaan kalau misalnya atau tingkat signifikannya menggunakan p-value patokannya. Kalau kurang dari 0,5 dia signifikan, kurang dari 0,1 dia sangat signifikan. Nah kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel maka dia berpengaruh, dan kalau misalnya F hitungnya kurang dari F tabel itu tidak berpengaruh. Nah di sini dapat kita lihat ANOVA-nya. Sampel atau pengaruh pertama atau dalam artian pemberian pupuk. Di sini kita lihat bahwa F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, yang artinya adalah pemberian pupuk terhadap umur tanaman itu tidak berpengaruh gitu, terhadap umur tanaman, atau pemberian pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan umur tanaman. Itu untuk kesimpulan yang pertama. Sedangkan kesimpulan yang kedua adalah nih columns atau pengaruh 2 atau jarak tanaman. Di
sini dapat kita lihat F hitungnya juga lebih kecil daripada F tabel. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jarak tanaman tidak berpengaruh terhadap umur tanaman itu. Nah, yang terakhir adalah interaksi atau pengaruh 1 dan 2 atau pengaruh pemberian pupuk dan juga jarak tanam, interaksinya. Jadi, pemberian pupuk dan jarak tanam itu karena F tabelnya di sini juga kecil daripada F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka disimpulkan bahwa pemberian pupuk dan jarak tanam itu tidak berpengaruh terhadap umur tanaman itu. Nah, seperti itu kesimpulannya. Jadi ada 3 kalau misalnya RAL faktorial, RAK, dan juga ya itu RAK faktorial dan RAL faktorial. Kalau misalnya RAL cuma 1, RAK juga 1, karena yang independen faktornya itu cuma 1 yang diamati. Kalau ini kan 2 faktorial kan, lebih dari 1 gitu. Nah, untuk tingkat signifikannya, ketiga-tiganya ini pemberian pupuk terhadap umur tanaman itu signifikan. Jarak tanaman terhadap umur tanaman juga signifikan, dan pemberian pupuk dan jarak tanam terhadap umur tanaman itu juga signifikan. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai tabel ini gitu. Semoga saya dapat nilai bagus di web ini, karena sumpah ini tuh susahnya dari laptop saya yang hang dan memori saya yang full gitu. Tapi saya harus memberikan yang terbaik supaya nilai saya baik gitu. Terima kasih udah menyaksikan tutorial ini, semoga bermanfaat dan dadah. Ya, untuk terakhir itu adalah saran, kritik dan saran untuk Aslab. Kalau untuk Kak Arum jangan judes-judes. Kak Arum baik loh, cuman jangan judes-judes karena orang itu nanti berpikir yang negatif. Cuman Kak Arum we love. Kak Sonia juga. Kak Sonia kalau jelaskan jangan terlalu cepat ya Kak, soalnya kan kadang ada anak yang nggak langsung masuk kalau dijelaskan. Kalian Aslab terbest saat ini, soalnya di rancangan percobaan itu sulit untuk memahami, tapi di praktikumnya kami satu kelas lumayan paham gitu kan daripada teorinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.